Halo, kita langsung aja ya. Kita mau bedah buku The Rules of Management-nya Richard Templar. Ini isinya tuh panduan praktis buat jadi manajer oke, tanpa banyak teori jerimet. Iya, Templar ini ngelihat manajemen tuh kayak seni sekaligus ilmu gitu. Tapi fokusnya tuh bukan di teori akademis, lebih ke aturan main yang seringnya nggak tertulis tapi malah penting banget di lapangan. Betul. Banyak aturannya kedengaran simpel sih, tapi ya itu, pertanyaannya, kita udah beneran jalanin belum? Gitu. Konsisten, hari ke hari. Nah, itu dia poinnya. Yuk kita coba kulik beberapa aturan kuncinya ya, soal ngelola tim, ya soal ngelola diri sendiri juga. Kita saring yang paling daging buat Anda. Oke, mulai dari ngelola tim dulu nih. Templar punya pandangan lumayan beda ya. Katanya tugas manajer itu intinya bukan ngatur orangnya sampai detil gitu. Oh iya, terus ngapain? Lebih ke ngelola proses sama strateginya. Katanya sih, orang tuh bisa kok ngelola diri sendiri kalau, arahannya jelas. Jadi fokus ke gambaran besarnya aja. Menarik juga. Dan ini nyambung nih ke aturan penting lainnya, berani rekrut talenta mentah. Itu aturan 16 kalau nggak salah. Talenta mentah, maksudnya? Jadi jangan cuma lihat CV atau pengalaman kerja yang udah panjang. Cari orang yang punya potensi, pinter, dan punya greget gitu loh. Energi asli. Oke. Justru kalau kita berani rekrut orang berbakat, bahkan yang mungkin nanti bisa lebih jago dari kita, itu malah nunjukin kualitas kita sebagai manajer. Visioner, gitu. Wow, oke. Insight bagus nih. Nah, setelah tim kebentuk, ada aturan yang agak bikin kaget dikit. Biarkan mereka bikin kesalahan. Aturan 12. Ini gimana maksudnya? Masa dibiarin salah? Calculated risk. Dan penting buat bangun psychological safety. Psychological safety. Iya, Templar bilang kalau kita micromanage terus, potensi tim itu mati. Tapi kalau dikasih ruang buat nyoba, kadang gagal tapi dalam batas aman ya, mereka belajarnya cepat banget dan rasa kepemilikannya jadi tinggi. Jadi tugas kita siap beresin kalau ada apa-apa, tapi tanpa nyalahin. Tepat, malah puji usahanya, keberaniannya nyoba. Kuncinya disupport dan bikin lingkungan aman buat belajar itu. Nah, ini nyambung banget sama dua aturan berikutnya ya kayaknya. Ambil tanggung jawab penuh kalau tim gagal, aturan 17, sama kasih semua kredit ke tim kalau sukses, aturan 18. Persis. Manajer hebat itu jadi kayak tameng pas ada masalah, tapi minggir ngasih panggung buat timnya pas berhasil. Bukan cuma baik hati ya berarti. Bukan cuma itu. Ini strategi jitu buat bangun loyalitas sama kepercayaan jangka panjang. Tim mana sih yang nggak mau berjuang buat pemimpin yang kayak gitu, yang belain dan hargain mereka? Benar juga. Ada satu lagi nih yang praktis banget soal tim. Biasakan tim bawa solusi, bukan cuma masalah. Aturan 37. Nah, ini bagus banget. Jadi kalau ada yang ngeluh atau laporin masalah, jangan berhenti di situ. Langsung tanya solusinya, gitu. Iya, langsung aja. Oke, terus idenya gimana nih biar beres? Atau menurut kamu sebaiknya gimana? Ini langsung ngubah pola pikir dari cuma ngeluh jadi proaktif cari jalan keluar bareng. Mantap. Oke, itu tadi soal tim ya. Sekarang, kita geser ke ngelola diri sendiri. Ini nggak kalah pentingan. Wah, justru ini fondasinya. Kalau diri sendiri belum beres, gimana mau ngelola tim? Templar nyaranin kita buat bener-bener sadar apa yang sebenarnya kita kejar. Itu aturan 43. Maksudnya gimana tuh? Tujuan pribadi. Bisa jadi. Apa sih agenda tersembunyi kita? Tujuan jangka panjang kita di luar job desk formal tuh apa? Punya kejelasan soal ini tuh ngasih kita semacam kompas internal yang kuat banget, jadi nggak gampang goyah. Oke. Terus soal perilaku sehari-hari, ada aturan soal konsistensi, aturan 46. Ini kayaknya dasar banget ya. Banget. Tim itu butuh kepastian, butuh pemimpin yang bisa ditebak perilakunya. Dalam arti positif ya, kalau hari Senin A itu nggak boleh, ya hari Jumat juga harusnya sama, kecuali ada alasan yang jelas banget perubahannya. Ini soal bangun rasa aman dan adil. Masuk akal. Terus, tentu aja, kita juga harus belajar dari kesalahan sendiri, aturan 50. Tapi, ada lanjutannya nih yang agak menantang. Apa tuh? Harus siap melupakan apa yang udah dipelajari aturan 51. Maksudnya, jangan kaku sama ilmu atau cara lama. Dunia kan berubah terus. Oh, jadi harus fleksibel gitu ya? Betul, yang dulu berhasil sekarang mungkin udah nggak relevan. Manajer yang hebat itu harus lincah adaptasinya. Nggak terpaku sama, dulu biasanya begini.
Ini relevan banget sih di zaman sekarang yang serba cepat berubah. Dan soal fokus, Templar juga nyinggung soal prioritas aturan 52. Katanya, potong aja hal-hal yang nggak penting. Iya, fokus ke tujuan utama, ke bottom line. Ini yang bedain manajer efektif sama yang cuma kelihatan sibuk tapi hasilnya gitu-gitu aja. Harus berani bilang enggak sama hal-hal remeh yang nyita waktu tapi nggak nambah nilai. Bener banget. Terakhir nih, sebuah pemikiran yang cukup dalam. Targetkan untuk dihormati, bukan sekedar disukai. Aturan 96. Gimana tuh? Ya, rasa suka itu kan bisa naik turun ya, kadang subjektif banget. Tapi rasa hormat, respect, itu dibangun di atas pondasi yang lebih kuat. Kayak apa tuh pondasinya? Kompetensi kita, integritas kita, konsistensi kita dalam bersikap dan mengambil keputusan. Itu yang bikin orang hormat beneran, dan itu lebih tahan lama daripada sekedar disukai. Dalam juga ya. Jadi kalau kita rangkum nih, aturan-aturan Templar ini benar-benar nyentuh inti kepemimpinan ya. Soal tanggung jawab, kepercayaan, belajar terus, fokus. Persis, banyak soal fundamental leadership sebenarnya. Dan mungkin ini sebagai penutup ya, satu hal buat direnungkan sama pendengar. Templar sendiri bilang, banyak aturannya itu ya common sense. Hal yang sebenarnya mungkin kita udah tahu. Iya sih, banyak yang oh iya ya. Nah, tapi tantangan sesungguhnya itu bukan di taunya. Tapi apakah kita punya disiplin, punya kesadaran diri, punya keberanian buat menerapkannya secara konsisten setiap hari, di setiap interaksi, di setiap keputusan. Wah, Disitulah mungkin ya letak ujian sebenarnya dari seni manajemen itu. Bukan cuma tahu aturannya tapi ngejalaninnya.